Tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fandi Abdul Aziz, NIM saya 2331 40700111106. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya hingga bab 3 hingga masuk ke halaman teknis analisis data. Dan di sini saya membuat tugas akhir dengan berjudul analisis kebutuhan pengguna dan perancangan antara muka UI UX pada sistem informasi di PT Pertamina Persero. Oke, baik. Dari latar belakangnya sendiri, PT Pertamina ini telah mengimplementasikan sistem e-arsip sejak tahun 2019 sebagai bagian dari inisiatif dari yang awalnya dia menggunakan arsip menjadi berubah menjadi arsip, yaitu arsip adalah sebuah arsip digital dengan menggunakan teknologi website untuk membuat website tersebut. Oke, baik. Latar belakang dari penelitian tersebut yang pertama itu transformasi digital di Pertamina. Jadi sejak tahun 2019 yang tadi saya jelaskan, yang dari arsip digital dia berubah menjadi e-arsip. Kemudian yang kedua, untuk latar belakang penelitian tersendiri itu ada implementasi e-arsip. PT Pertamina menerapkan sistem informasi pengelolaan arsip digital yang dikenal dengan nama e-arsip yang mendukung proses penyimpanan, pencarian, hingga pengelolaan arsip tahap bentuk digital. Kemudian ada tantangan implementasi. Jadi dalam implementasi tersebut itu masih banyak tantangan. Yang pertama dari banyaknya tampilan yang masih banyak pengguna atau dari manajer itu masih terlihat seperti sangat kurang untuk dari button, kemudian dari tampilan tersebut. Jadi di sini kita akan merevisi dan membuat evaluasi dari e-arsip pada tampilan tersebut. Oke, baik. Kita masukkan ke rumusan masalah. Yang pertama ada perancangan UI UX, lalu analisis sistem. Jadi perancangan UI UX, bagaimana perancangan UI UX terhadap peningkatan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas pengguna sistem informasi arsip. Kemudian ada analisis sistem, bagaimana menganalisis sistem informasi pada PT Pertamina Persero. Lalu tujuan penelitian ini adalah merancang UI UX, kemudian menganalisis implementasi dalam pengelolaan e-arsip. Dan manfaat teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait penerapan sistem e-arsip, pengelolaan arsip vital di perusahaan besar. Sistem e-arsip dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan arsip yang lebih baik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan sistem e-arsip dan desain antarmuka pengguna UI UX. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan arsip digital yang eksekutif membutuhkan integrasi teknologi yang handal dan desain UI UX yang intuitif. Oke, untuk manfaat praktisi dan industri, yang pertama itu untuk perusahaan memberikan informasi dan rekomendasi mengenai efektivitas sistem informasi, strategi peningkatan kinerja dalam pengelolaan vital digital di PT Pertamina Persero. Kemudian bagi lingkungan memberikan kontribusi dalam efisiensi bekerja. Lalu untuk pemerintah memberikan wawasan bagi instansi pemerintah yang ingin mengadopsi. Lalu untuk industri yaitu mendukung inisiatif transformasi digital yang mengurangi penggunaan kertas menjadi paperless system dalam berbagai sektor industri. Lalu juga manfaat untuk e-arsip adalah untuk mengevaluasi pada tampilan UI UX. Nah, kemudian untuk batasan masalah pada tugas akhir saya ini, di sini batasan masalah yang pertama itu fokus pada e-arsip, kemudian aspek UI UX, lalu bukan aspek teknis pemrograman. Kemudian di sini kita akan membahas tentang faktor internal saja. Oke, di sini untuk penelitian terdahulu, yang pertama ada Krisna Adi Pratno, analisis informasi pengelolaan arsip. Kemudian ada Ahmad Ripai dan Rahmawati. Di sini membahas penyimpanan digital, meningkatkan keamanan data, tetapi rentan terhadap human error.
Kemudian di sini ada Dewi Chandra. Di sini penelitian efektivitas penyimpanan aset digital cukup, tetapi perlu peningkatan pengolahan terutama untuk operator. Lalu di sini ada perancangan UI UX aplikasi arsip data debitur pada PT Bank BRI. Di sini membahas penelitian ini merancang antarmuka pengguna UI UX aplikasi arsip meningkatkan efektivitas. Lalu di sini ada perancangan UI UX Jasa Marga digitalisasi arsip menggunakan UCD pada PT Jasa Marga. Nah, tadi itu adalah penelitian terdahulu untuk laporan tugas saya ini. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian arsip. Nah, di arsip tadi yang tadi saya sebutkan, yang ini adalah sistem yang tadinya arsip digital yang menggunakan kertas, kemudian dirubah menjadi di arsip jadi paperless system. Jadi di arsip ini dibuat untuk konvensional dari paper berubah jadi paperless agar memudahkan para pengguna untuk memanage sistem dan mengelola semua data-data. Kemudian arsip vital. Arsip vital ini adalah dokumen-dokumen yang memiliki nilai strategis dan kritis bagi kelangsungan operasional. Arsip ini tidak dapat diperbarui, diganti atau direkonstruksi. Kemudian contoh arsip yaitu ada dokumen-dokumen pendirian perusahaan, sertifikat kepemilikan aset, kemudian ada perjanjian kerjasama. Lalu masuk ke manajemen aset digital, yang itu ada penciptaan, pemusuhan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan tampilan. Lalu masuk ke amanan aset digital, yang pertama ada autentikasi dan otorisasi, kemudian ada enkripsi data, lalu ada firewall anti malware, dan ada backup dan pemulihan. Kemudian di sini ada masuk ke sistem informasi. Jadi sistem informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan oleh organisasi yang mendukung keputusan operasi sehari-hari. Nah, jadi untuk sistem informasi ini itu adalah untuk website arsip itu tersendiri. Kemudian di sini ada antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX. Antarmuka pengguna merupakan elemen visual dan interaktif dari sebuah sistem atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat lunak. Jadi untuk antarmuka pengguna UI ini kita akan mengubah seperti tampilan button dan tampilan halaman pada page itu sendiri, dan kita akan mengevaluasi dari pengalaman pengguna bagaimana dia memakai arsip itu sendiri. Lalu di sini untuk lokasi dan jadwal penelitian ini dilakukan di PT Pertamina, khususnya pada Direktorat Manajemen Data Aset yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip digital. Kemudian lokasi ini dipilih karena direktorat tersebut merupakan pusat pengelolaan arsip digital yang krusial bagi kelangsungan operasional perusahaan serta menjadi ujung tombak dalam implementasi pemeliharaan sistem arsip. Nah, sini kita ada jadwal penelitian. Di waktu Juli itu persiapan dan orientasi, kemudian masuk ke Agustus itu studi literatur dan pengumpulan data, kemudian masuk September itu ada analisis kebutuhan sistem, pembuatan prototipe, kemudian di masuk November itu ada pengujian dan evaluasi, lalu di bulan Desember kita akan menyusul laporan hingga selesai. Dan masuk ke metode yang saya pakai yaitu pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Kemudian pendekatan secara kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem arsip yang diterapkan. Jadi penelitian ini menggunakan survei dengan skala Likert untuk menilai berbagai aspek sistem. Kemudian untuk metode sistem development kita menggunakan SDLC, System Development Life Cycle. Nah, untuk penjelasan dari SDLC, jadi yang pertama itu adalah memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur. Jadi SDLC ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama itu akan perencanaan, lalu masuk kita ke analisis kebutuhan, kemudian kita masuk ke desain, lalu implementasi, kemudian masuk ke pengujian dan pemeliharaan. Nah, masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama kita akan mewawancara,
lalu observasi, kemudian dan survei. Nah, teknik analisa data ini persiapan dan pemeriksaan data hasil wawancara dan observasi ini ditranskrip, kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama seperti kemudahan penggunaan, tantangan, aksesibilitas, kebutuhan UX, dan keamanan data. Kemudian masuk ke analisis data kuantitatif. Data survei dianalisis secara statistik untuk mengukur tingkat kepuasan. Lalu masuk ke analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dari wawancara dan observasi itu dilakukan dengan menganalisis dengan teknik prediksi data, penyajian data, kemudian menanyakan kesimpulan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Peneliti menarik yang dihadapi pengguna serta memberikan rekomendasi perbaikan desain UI UX agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.